Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afrin Budi Purnomo. Saya alumni Prodi Teknik Industri Universitas Katolik Widya Mandala Madiun tahun 2013. Alasan saya memilih Prodi Teknik Industri ialah di Prodi Teknik Industri mempelajari ilmu yang sangat kompleks, ilmu yang sangat luas, sehingga ketika saya lulus, saya dapat menerapkan di seluruh objek pekerjaan, baik di perusahaan, instansi pemerintahan, bahkan di bidang jasa. Saya kuliah di Prodi Teknik Industri Universitas Katolik Widya Mandala Madiun. Saya adalah mahasiswa yang suka dengan tantangan, sehingga saya juga mengikuti beberapa UKM yang ada di Universitas Katolik Widya Mandala Madiun seperti teater topeng, buletin bima, paduan suara, futsal, bahkan tim bengkel Prodi Teknik Industri. Ketika saya kuliah dulu, saya dibimbing dan dibina oleh dosen-dosen yang berkualitas yang mengedepankan kekeluargaan, tetapi tidak mengurangi kualitas dari apa yang disampaikan saya, ilmu yang diberikan kepada saya. Tidak percaya? Silahkan buktikan di Prodi Teknik Industri. Pada saat saya dulu kuliah di Universitas Katolik Widya Mandala Madiun dengan semboyannya non scholae sed vitedisimus dan dengan motonya profesional tangguh dan humanis, digabungkan dengan Prodi Teknik Industri dengan moto SIP atau Smart, Inovatif, Proaktif. Itu adalah paket komplit yang akan Anda dapatkan ketika Anda kuliah di Prodi Teknik Industri. Kenapa saya bilang paket komplit? Karena ketika Anda kuliah, Anda akan mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat kompleks, sangat luas, sehingga merubah pola pikir mahasiswanya untuk selalu berpikiran luas. Taruh kata misalkan suatu perusahaan, apabila ingin berproduksi, kita harus berpikir bagaimana manusianya, bagaimana mesinnya, bagaimana modalnya, bagaimana teknologinya, bagaimana informasinya, dan bahkan hal yang tidak terduga pun kita juga harus memprediksikan atau memikirkan juga. Itu semua akan dipelajari teknik industri. Jadi ketika Anda memilih hari ini menjadi mahasiswa teknik industri, Anda tidak salah langkah, Anda tidak salah daftar. Sebab dengan Anda kuliah di Prodi Teknik Industri akan merubah pola pikir Anda menjadi luar biasa, menjadi terbuka, dan tentunya dengan semboyan non scholae sed vitedisimus yang dimiliki oleh Universitas Katolik Widya Mandala Madiun akan mencetak Anda menjadi karakter yang kuat, karakter yang luar biasa, yang nantinya Anda siap bertarung dengan mahasiswa-mahasiswa dari universitas lain, dari prodi lain untuk mendapatkan pekerjaan yang luar biasa. Selamat datang di Prodi Teknik Industri, selamat bergabung, selamat menggali potensi semaksimal mungkin, dan jangan lupa untuk terus berjuang menggali potensi yang Anda miliki. Saat ini saya bekerja di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun. Saya bekerja mulai tahun 2017. Di sini saya sebagai staf administrasi bidang damkar dan linmas. Banyak mata kuliah yang saya bisa terapkan dalam pekerjaan saya. Salah satunya kesehatan dan keselamatan kerja, manajemen proyek, metodologi penelitian, sistem informasi, dan banyak yang lainnya. Selamat datang di Teknik Industri Universitas Katolik Widya Mandala, Kota Madiun. Selamat bergabung di Universitas Katolik Widya Mandala Madiun yang saat ini berubah nama menjadi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Kampus Madiun. Untuk adik-adikku, maba Prodi Teknik Industri, tetap semangat, manfaatkan fasilitas sebaik mungkin, dan gali potensimu. Semangat! Salam, perkenalkan nama saya Christian Stefanus, saya alumni Wima Madiun tahun angkatan 2013-2014. Alasan saya memilih Prodi Teknik Industri karena di Teknik Industri kita diajarkan berbagai materi yang mendukung kita untuk belajar bagaimana cara mengenali suatu masalah, lalu bagaimana kita menganalisanya, dan keputusan apa saja yang bisa kita ambil ketika masalah itu telah teridentifikasi secara sistematis dan efektif.
tipikal saya saat masih kuliah, saya orangnya aktif, suka bertanya, suka untuk mencoba materi yang telah diajarkan, selalu ada tugas dan saya berusaha mengerjakan yang terbaik. Organisasi yang saya ikuti saat kuliah, salah satunya saya ikut menjadi anggota tim bengkel bersama dengan teman-teman seangkatan dan juga ikut himpunan kegiatan mahasiswa. Pesan selama perkuliahan, saya cukup menyukai bagaimana cara para dosen mengajar, karena mereka selain memberi materi juga memberi contoh yang relevan di kehidupan sehari-hari. Pekerjaan saya saat ini, ketika saya sebelum lulus dari kuliah, saya sudah kerja di Sukses Jaya Distribusi yang bernama BPP, Bumi Pembangunan Pertiwi, yang bergerak di bidang distribusi building material. Salah satu produk andalanya ada Holcim. Pertama kali saya bergabung di Madiun, di Jalan Raya Ngelames. Lalu pertengahan 2019 berubah menjadi nama dari Holcim menjadi Dinamik. Setelah saya menikah, saya mutasi ke cabang Malang hingga sekarang. Pekerjaan saya sehari-hari menginput data master pelanggan, mengecek data pelanggan, lalu setiap transaksi baik penjualan, lalu stok. Produk perusahaan ini ada produk non semen dan juga semen. Melakukan opening stok untuk mengetahui posisi kondisi barang apakah sesuai antara fisik dengan sistem yang kami pakai. Lalu melakukan joint visit ke beberapa area toko untuk memastikan kebenaran data yang diberikan oleh sales. Lalu selain itu saya juga ikut bergabung dalam tim 24K, yaitu wedding organizer. Saat ini juga saya sedang merintis usaha, yaitu telur asin Kania. Ya, untuk pegangan ke hari depan supaya punya usaha mandiri. Dan menurut saya setiap materi yang diajarkan dalam kuliahan semuanya cukup berguna karena punya perannya masing-masing di dalam setiap kegiatan yang kita hadapi. Ya, sekian dan terima kasih video dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman teknik industri, perkenalkan nama saya Francisca Apriliana, alumni teknik industri angkatan 2013. Dulu saya mengambil kuliah jurusan teknik industri itu karena juga belum tahu mau kuliah jurusan apa. Akhirnya saya cari-cari, dapatlah saya mencoba untuk masuk ke jurusan teknik industri. Dulu tuh kesan pertamanya waktu masuk teknik, satu angkatan saya tuh cowok semua gitu. Jujur saya agak takut juga dan kayak merasa kurang nyaman gitu. Tapi lama-kelamaan akhirnya ya bisa beradaptasi dan mulai menikmati dengan teman-teman saya meskipun cowok semua gitu. Dulu tuh sebenarnya saya juga tipe mahasiswa yang pendiam sebenarnya, kayak nggak terlalu suka kumpul-kumpul sama teman-teman dari jurusan lain atau ikut-ikut organisasi, kayak nggak terlalu suka gitu. Pokoknya habis kuliah pulang gitu. Tapi saya coba kayak ngerasa nggak berkembang gitu aja sih kalau cuma kuliah pulang. Akhirnya saya mencoba untuk masuk ke organisasi, ikut di HMJ, terus di UKM juga, UKM Volley, sama satu lagi saya menjadi koordinator di beasiswa anak-anak terang, yaitu beasiswa dulu waktu saya kuliah. Jadi selama kuliah saya mencoba untuk mengikuti beberapa organisasi, meskipun bisa dibilang harus keluar dari zona nyaman saya gitu. Tapi lama-kelamaan saya menikmatinya dan juga mendapatkan hal-hal yang sangat bermanfaat gitu. Nah, tujuan saya dulu tuh pokoknya harus bisa kuliah lulus 4 tahun gitu pas, karena beasiswa saya pun juga membiayainya selama 4 tahun. Tapi puji Tuhan akhirnya dengan melewati beberapa proses saya bisa lulus 4 tahun. Setelah lulus saya itu bekerja di Madiun, pernah mencoba bekerja di Madiun selama 6 bulan.
lalu saya mencoba mencari pekerjaan yang lain. Itu cukup lama prosesnya untuk mendapatkan pekerjaan baru, hampir ada 6 bulan gitu. Tapi di bulan Mei kalau nggak salah di tahun 2017 saya mendapatkan kesempatan untuk bisa bekerja di Bank BCA yang saat ini. Jadi saat ini saya bekerja di Bank BCA, di kantornya itu yang berada di daerah BSD, daerah Tangerang Selatan. Di situ saya statusnya saat ini masih karyawan kontrak, jadi masih mitra, jadi belum jadi karyawan tetapnya BCA gitu. Tapi apapun status pekerjaan kita, entah mau kontrak maupun tetap, yang penting saya tetap totalitas bekerja dengan semaksimal mungkin, memberikan yang terbaik gitu. Saya saat ini menjadi admin, status pekerjaan saya di BCA menjadi admin. Beberapa job desk itu berkaitan langsung juga dengan mata kuliah dulu seperti forecasting. Jadi saya memegang beberapa stok kartu di mesin CS digital itu. Saya harus bisa merencanakan ataupun memprediksi berapa kebutuhannya, jangan sampai kekurangan ibaratnya gitu. Jadi apapun pekerjaan kalian nanti, ya sebenarnya semua ilmu teknik pun akan juga bermanfaat gitu, meskipun secara tidak langsung ataupun tidak menjurus langsung gitu. Mungkin pesan dan kesan untuk teman-teman maba, adik-adik maba, jadilah mahasiswa yang kreatif dan juga proaktif yang penting. Jadi di dunia kerja saat ini tuh sangat dituntut sekali kita untuk menjadi orang yang kreatif dan juga proaktif. Jadi tidak bekerja ketika tidak hanya disuruh, tapi juga kita mempunyai inisiatif untuk melakukan pekerjaan itu. Dan lakukanlah pekerjaan itu dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin sebisa kalian. Mungkin itu kesan-kesan dari saya. Semoga tetap bisa melanjutkan aktivitas perkuliahan nantinya dan tetap semangat dan tetap semangat. Oke, terima kasih. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Satrio Abdiduantoro. Saya alumni program studi teknik industri Widya Mandala Madiun angkatan 2014. Alasan saya mau mengambil program studi teknik industri karena yang saya pandang pertama adalah universitasnya. Karena Universitas Katolik Widya Mandala Madiun adalah salah satu universitas Katolik, salah satu universitas yang mempunyai mutu yang baik di Kota Madiun waktu itu. Kemudian saya memutuskan untuk mengambil program studi teknik industri karena memang saya ada kecenderungan suka pada teknik. Tipikal saya waktu kuliah, awal perkuliahan saya adalah mahasiswa yang nggak mau tahu. Jadi kuliah pulang, kemudian setelah masuk ke semester 3, saya masuk ke semester 3, saya mulai aktif di beberapa organisasi di kampus, mulai dari tingkat prodi dan tingkat universitas, yaitu sebagai wakil ketua di Himpunan Mahasiswa Program Studi Teknik Industri waktu itu, HMPS TI. Di situ saya menjabat sebagai wakil ketua. Kemudian di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala Madiun saya menjabat sebagai presiden BEM waktu itu. Dan di unit kegiatan mahasiswa saya aktif di unit kegiatan mahasiswa futsal waktu itu. Jadi balance saya organisasi jalan dan perkuliahan juga jalan, walaupun yang nggak bagus-bagus amat dulu waktu perkuliahan. Kesan pertama waktu saya kuliah itu, teknik itu rumit ternyata, beda dengan apa yang saya pikirkan dulu. Tapi di teknik industri, karena memang di teknik industri sendiri sistem kekeluargaannya sangat kuat, saling support. Ketika saya mulai down dengan perkuliahan, dosen seperti Bu Liris, Budian, Pak Vincent, Pak Setio itu memberikan support. Kemudian di situ saya bertahan dan akhirnya saya bisa menyelesaikan studi saya. Untuk saat ini saya bekerja di PT Citra Adi Sarana yang bergerak di bidang construction oil and gas.
terutama di bidang piping untuk line product. Job desk saya bekerja sebagai safety engineer. Job desk saya yang utama adalah sebagai safety, mengamankan pekerjaan, menghilangkan nermis, menghilangkan semua bahaya-bahaya yang disebabkan oleh pekerja, baik itu faktor unsafe condition maupun unsafe behavior. Jadi itu adalah tugas pokok saya. Selain itu sebagai engineer, saya mengurus tentang drawing dan lain-lain sebagai wajarnya seorang engineer. Mata kuliah yang terpakai banyak ya bagi saya, hampir seluruh mata kuliah, terutama mata kuliahnya Pak Safril seperti K3, kemudian psikologi industri, kemudian menggambar teknik, pengetahuan bahan teknik sebagai engineer, karena itu adalah yang saya pegang, dan beberapa mata kuliah lain. Saya rasa semua mata kuliah berguna walaupun saya tidak berada di bidangnya, karena memang untuk di bidang keunggulan teknik industri dulu saya agak lemah. Buliris mungkin masih ingat itu. Kemudian pesan untuk maba itu bagi saya, dimanapun kalian kuliah, pesan saya tetap semangat. Dengan kondisi pandemi seperti ini, semoga teman adik-adik bisa mencapai apa yang diinginkan. Semangat terus. Dunia kerja itu lebih keras daripada perkuliahan. Jangan pernah ngeluh perihal tugas dan lain-lain, skripsi dan lain-lain. Semangat terus. Semoga bisa mencapai apa yang adik-adik maba inginkan nantinya. Ya, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke, selamat pagi Bapak Ibu dosen dan adik-adik maba ataupun teman-teman. Perkenalkan, nama saya Erdi. Saya asal dari Kalimantan dan tahun angkatan kuliah saya tahun 2011. Dulu mengapa saya memilih teknik industri? Teknik industri itu luar biasa lah, pokoknya luar biasa. Ilmunya sangat bermanfaat untuk dunia pekerjaan, khususnya saya rasakan saat ini. Dan mengapa saya memilih teknik industri? Ya, mungkin karena jodoh. Kenapa saya bilang begitu, itu menjadi momen dalam masing-masing ya. Karena dulu saya memilih fakultas ada 3 yang khususnya di WIMA. Ada biologi, manajemen, dan akhirnya saya pindah kuliah di teknik industri. Dan momen saat kuliah itu banyak sekali, khususnya di WIMA Madiun sendiri. Saat berada di fakultas teknik, ataupun dengan Bapak Ibu dosen, ataupun dengan kampus, ataupun dengan budaya, ataupun dengan istilahnya sosialisasi di sana, itu sangat baik sekali, sangat membekas istilahnya. Masih dikenang sampai saat ini. Momennya itu banyak, budaya di Madiun, khususnya budaya Jawa, karena saya orang Kalimantan. Saya sangat mensyukuri bisa mengenal budaya orang di sana yang baik, ramah, dan pokoknya luar biasa, khususnya di WIMA. Dan tipe saat kuliah itu saya nggak bisa bilang saya seperti apa tipenya, cuma saya puji Tuhan bisa berbaur, bisa berorganisasi, bisa berinteraksi dengan baik. Dan organisasi yang diikuti saat kuliah itu ada 3 organisasi ya. Istilahnya itu ada PMKRI, ada juga KMK kalau di luar itu ya. Kalau di kampus itu Mapala, Poli, Futsal, dan lain-lain lah, pokoknya ada beberapa itulah. Kesan selama kuliah itu sangat banyak sekali, khususnya dengan Bapak Ibu dosen yang luar biasa. Mereka mendidik kita dengan baik, itu ilmu-ilmu mereka sangat bermanfaat untuk kita. Jadi apapun yang mereka berikan itu sangat luar biasa sekali dalam hidup kita untuk yang kedepannya, apapun itu. Dan
konteks pekerjaan yang saya jalani saat ini adalah di perusahaan kelapa sawit. Divisi pekerjaan saya itu bagian produksi, dimana kita itu istilahnya bagian melihat alur masuk sampai keluar produksi gitu ya. Itulah yang menjadi pokok pekerjaan. Mata kuliah yang berguna itu semua mata kuliah berguna. Untuk saat ini saya lebih cenderung ke produksi lah pokoknya istilahnya di situ, karena untuk mengingat mata kuliah itu sangat istilahnya udah lupa mungkin karena udah lama. Jadi mata kuliah itu semuanya berguna, perbanyak belajar yang baik. Selain di mata kuliah kita juga bisa belajar di luar. Misalnya sekarang dunia sudah maju, internet sudah, untuk belajar memperluas ilmu itu sangat banyak sekali. Selain dengan dosen, istilahnya kita belajar di luar, kita bisa konsultasi, bisa istilahnya bertukar pendapat dengan dosen saat mata kuliah. Disitulah yang menjadi letak ada kelebihan istilahnya. Kalau kita mendapat ilmu di luar, kita bertanya, berkonsultasi, itu sangat baik. Pesan untuk maba, belajar dengan baik, semua mata kuliah itu bermanfaat, semua mata kuliah berguna. Khususnya sekarang tingkatkan skill, tingkatkan kemampuan kita, khususnya lisan dan tulisan itu penting. Khususnya kita berbahasa juga. Sekarang ekonomi Indonesia beranjak baik, persaingan kita ketat, nggak cuma dengan orang dalam negeri, nggak cuma dengan orang istilahnya pendidikan yang setara dengan kita yang sama, bahkan orang yang nggak sekolah ataupun nggak berpendidikan pun punya keahlian, kita bisa kalah. Jadi di situ terletak tantangan kita menjadi kuat, mampu bertahan atau tidak. Kalau kita mampu bertahan, kita dipakai. Kalau kita nggak mampu bertahan, kita ya siap-siap karena kita bekerja. Itu yang menjadi pokok tanggung jawab kita saat bekerja. Mungkin itu saja pesannya. Untuk kurang lebihnya sebenarnya banyak yang diceritakan, walaupun saya belum jadi apa-apa. Cuma untuk kesan-kesan yang diminta, mungkin itu saya yang bisa sampaikan. Terima kasih, selamat pagi, salam Teknik Industri, sip.